Meskipun diterjang ngantuk, perasaan mengantuk dan sebagainya, kita harus bicara juga tentang Syiah dan Sunnah dalam perbincangan bagian 3. Sudah saya tandai buku Asy-Syiah wa Sunnah oleh Profesor Dr. Ihsan Ilahi Dhohiri MA. Di sini ada sambutan Muhammad Natsir berjudul Kata Berjawab, kemudian sepatah kata dari penerjemah saudara atau Bapak B. Arifin, dan pendahuluan dari Profesor Dr. Ihsan Ilahi Dhohiri MA. Tentang sambutan dari Muhammad Natsir, saya cuma menyebutkan bahwa agama Syiah, pengikut agama Syiah bila mengikuti sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang Sunni, mereka akan mengulangi lagi nanti sholat di rumahnya, karena menganggap sholat di belakang imam non Syi'i itu tidak sah. Nih tulisan Muhammad Natsir seperti ini nih. Sewaktu-waktu ada yang bersedia sholat berjamaah bersama teman-teman lain, berimamkan seorang yang bukan Syiah, tetapi kemudian diulanginya lagi sholat itu juga sendirian. Menurut pelajaran yang mereka terima, tidak sah sholat bila diimami oleh seorang yang bukan Syiah. Bukan hanya Syiah, Ahmadiyah pun begitu, LDII pun begitu, lembaga dakwah Islam yang disebut itu, atau apa itu ya. Kemudian Bayi Arifin menulis dalam kata sambutannya, juga merusak akan kemurnian ajaran Islam yang tidak kurang bahayanya dari ajaran Ahmadiyah, Qadian, Lahore, dan Bahai. Jadi menurut atau perkataan B. Arifin di dalam kata sambutannya itu, bahwa Syiah pun ini sangat merusak kemurnian ajaran Islam, dan Syiah ini tidak kurang bahayanya dari ajaran Ahmadiyah, Qadian, dan Lahore, dan ajaran Bahai. Kemudian B. Arifin menulis lagi, kekuasaan yang telah mereka miliki itu dipergunakan pula untuk menyebarkan ajaran Syiah di tengah-tengah masyarakat umat Islam Ahlus Sunnah, yang berarti umat Islam kembali dipecah belah, diadu domba, dan lain sebagainya. Apa yang kita khawatirkan itu memang sudah terjadi, baik di negara kita sendiri atau di negara-negara Islam lainnya. Ribuan kitab, ribuan buku, ribuan risalah, ribuan selebaran telah mereka sebarkan ke tengah-tengah masyarakat yang isinya ajaran Syiah. Karena buku-buku dan risalah-risalah itu disebarkan dengan percuma, secara gratis, maka banyak pemuda-pemuda Islam membacanya. Saudara-saudara sekalian, B. Arifin selanjutnya menulis dalam kata sambutan buku Asy-Syiah wa Sunnah atau Syiah dan Sunnah oleh Profesor Dr. Ihsan Ilahi Dhohiri MA, diterjemahkan oleh Bayi Arifin. Kata sambutnya seperti ini. Memang perlu setiap umat Islam Indonesia mengetahui akan ajaran-ajaran dan akidah golongan Syiah, dengan mengetahui isi kitab-kitab yang mereka karang, baik tafsir, hadis, tarikh, dan riwayat-riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, agar umat Islam lebih-lebih pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar jangan terperosok ke jurang akidah dan ajaran Syiah
yang menyimpang dan menyesatkan. Kemudian kata penduluan dari Profesor Dr. Ihsan Ilahi Thohiri MA, beliau menulis, begitu banyak kata-kata itu dipergunakan, kata-kata persatuan dan kesatuan dipergunakan oleh Syiah. Begitu banyak kata-kata itu dipergunakan sehingga tidak sedikit jumlahnya kaum muslimin yang terpedaya olehnya. Bila mereka tidak mengetahui apa yang tersembunyi di balik tabir, yaitu tipu muslihat, kelicikan, desas-desus dan kemungkaran kaum Syiah. Paham Qadianiyah, baik Qadian dan Lahore, ajaran Ahmadiyah Qadian sebagai kaki tangan penjajahan golongan salib di India dan Pakistan. Kalau di Indonesia tentu kaki tangan penjajah Belanda. Syiah adalah anak didik Yahudi yang sudah matang, lalu ditebarkan di negara-negara Islam. Ali bin Abi Thalib menolak Syiah. Syiah itu bukan bentukan dia, itu mah orang Yahudi yang bentuk, yang melalui Abdullah bin Sabah menyusup pura-pura menjadi Islam, kemudian menyebarkan fitnah, bla bla bla. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Sayati alaikum ba'di zamanun laisa fihi syai'un akhfa minal haqqa wala adharu minal batil." Akan datang atas kamu sesudah zamanku di mana tiada sesuatu yang lebih kabur daripada kebenaran al-haqqa, dan tidak ada sesuatu yang lebih nyata daripada kepalsuan al-batil. Sekarang inilah zaman yang diramalkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan ucapan yang beliau yang katakan yang berbunyi, "Fama aktsarul kadzib fihi wa ma afdhahu." Alangkah banyaknya kebohongan di zaman itu, maksud zaman sekarang ini, dan alangkah mesumnya mengerikan. Golongan Syiah sejak beberapa waktu yang silam sudah mulai giat menyebarkan kitab-kitab yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan di negara-negara Islam. Mereka menyerukan di dalam kitab-kitab itu untuk mendekati Ahlus Sunnah, tetapi yang mereka tuju adalah kebalikannya, yaitu mendekatkan sunnah kepada pendirian mereka sendiri, agar Ahlus Sunnah meninggalkan akidah dan segala pokok-pokok kepercayaan mereka terhadap Allah, tentang Rasulnya dan para sahabat Rasulullah yang telah berjuang di bawah bendera beliau, juga tentang istri-istri mereka yang suci yang telah mendampingi suami mereka masing-masing dalam menegakkan kebenaran. Begitu juga tentang kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dari Lauhul Mahfuz. Itu aja dulu, nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.